Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 291. Bisakah kamu hidup seperti laki-laki? Yun Ziyuan tiba-tiba menyadari bahwa Bai Wan telah diselamatkan oleh Yun Ran dan Raja Yuan. Kaisar Wuan bersama mereka. Yun Ran mengerutkan bibirnya dan menunjukkan senyuman tipis. Sudah sampai pada titik ini. Jangan berpura-pura bodoh lagi dengan kami. Apa kamu tidak tahu kenapa kita bersama? Melihatnya, lalu ke Bai Wan, rasa takut perlahan merayapi hati Yun Ziyuan. Mungkinkah mereka sudah mengetahui tentang hubungan antara Bai Wan dan Yun Ran? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Hanya sedikit orang dari keluarga Yun yang mengetahui rahasia ini. Ibunya sendiri mungkin tidak akan mengkhianatinya. King adalah garis keturunannya, dan dia tidak akan mengkhianatinya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Luo Dai, wanita terkutuk itu. Itu pasti dia. Dialah yang mengungkap rahasia keluarga Yun. Sekarang setelah orang-orang ini menculiknya, jelas sekali mereka ingin membalas dendam padanya. Yun Ziyuan, aku ingin mengambil kembali barang-barangku hari ini. Anda tidak layak mendapatkan akar spiritual saya. Tenggorokan Bai Wan belum pulih sepenuhnya. Suaranya serak. Kedengarannya tidak menyenangkan, tapi sangat tenang. Dia tidak merasakan kegembiraan histeris seperti saat terakhir kali dia melihat musuhnya. Bai Wan, apa yang kamu bicarakan? Apa yang Anda maksud dengan akar spiritual Anda? Yun Ziyuan tahu bahwa dia kehilangan matanya dan membuat kaisar tidak senang. Ia takut hidupnya tidak mudah di masa depan. Jika akar spiritualnya dicabut lagi, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Tidak akan ada peluang untuk kembali. Bai Wan tahu bahwa dia tidak tahu malu, tapi dia tidak berharap dia tetap menyangkalnya. Yun Ziyuan, sudah bertahun-tahun. Bisakah kamu hidup seperti laki-laki? Saat itu, dia telah bersekongkol melawan Bai Wan dan mengambil akar rohaninya. Pada awalnya, Bai Wan dipenuhi dengan kebencian terhadapnya. Bukan perasaan yang baik ditipu oleh seseorang yang dia percayai. Namun lambat laun, dia hanya meremehkannya. Dia juga senang bahwa dia tidak jatuh cinta dengan apa yang disebut sebagai kekasih masa kecilnya dan menikah dengan pria yang menjijikkan. Hanya orang yang tidak berguna yang akan mencuri akar spiritual orang lain. Dan kamu tidak berguna. Yun Ran sedikit terkejut karena kepribadian Bai Wan begitu, pemarah dan terus terang. Setelah dimarahi olehnya, ekspresi Yun Ziyuan secara alami tidak terlihat bagus. Bai Wan, diam, berhenti berbicara. Saya tidak, aku bukan sampah. Saya Perdana Menteri Benua Timur. Kamu mengkhianatiku dulu. Aku tidak mengkhianatimu terlebih dahulu. Bai Wan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia memandang Mo Bei Yuan dan sedikit mengangguk. Kalau begitu aku harus menyusahkan Raja Yuan untuk membantuku menggali akar spiritual dari sampah ini. Mo Bei Yuan mengangguk padanya dan berjalan menuju Yun Ziyuan. Yun Ziyuan tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Dia berjuang untuk bangkit dan melarikan diri. Dia seperti anjing liar yang lari ke segala arah. Mo Bei Yuan mendekat dan meraihnya tanpa banyak kekuatan. Dia mengangkatnya dan mengaktifkan ki spiritual yang kuat di tubuhnya untuk memaksa akar spiritual keluar dari tubuh Yun Ziyuan. Kemudian, dia melambaikan akar spiritualnya ke arah Bai Wan. Akar spiritual segera mengenali pemiliknya dan berhenti di telapak tangan Bai Wan. Suan Yuan Yu, yang selama ini diam, melihat bahwa akar spiritualnya telah dicabut. Dia tidak lagi menahan amarahnya dan meninju Yun Ziyuan. Sekarang, aku tidak perlu membuatmu tetap hidup. Yun Ziyuan, yang akar spiritualnya telah diambil, terjatuh ke tanah. Dia tidak punya ruang untuk melawan dan hanya bisa membiarkan Suan Yuan Yu memukulnya. Bab 292 menyayangi Bai Wan. Mo Bei Yuan menanam kembali akar spiritual ke dalam tubuh Bai Wan. Huo Chanyi telah menyiapkan pil untuk menstabilkan akar spiritual. Bai Wan merasa agak tidak pantas jika akar spiritualnya kembali ke tubuhnya. Untung saja tubuhnya sudah dirawat hingga sehat kembali, sehingga tidak terlalu banyak masalah. Bai Wan mengatur nafasnya sedikit sebelum berjalan menuju Yun Ziyuan, yang dipukuli oleh Suan Yuan Yu dan sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Pria yang tergeletak di tanah telah dicabut akar rohaninya. Seolah-olah seseorang telah merenggut separuh hidupnya. Saat ini, dia hanya bisa berbaring di tanah dan terengah-engah. Yun Ziyuan, aku tidak mau lagi menyelesaikan dendam di antara kita.
Namun, saya harus menyelesaikan masalah dengan Anda karena menggali akar spiritual putri saya dan menyakiti serta menyalahgunakan bun dan kue manis. Keluarga Bai terkenal sangat protektif. Sebelumnya, Suan Yuan Yu pergi ke keluarga Yun untuk membuat keributan dan membalaskan dendam Yun Ran dan kedua anaknya. Namun, Bai Wan tidak ikut bersama mereka. Kini, gilirannya membela putri, cucu, dan cucunya. Bai Wan baru saja mendapatkan akar rohaninya kembali, jadi teknik kultivasinya sedikit berkarat. Namun, tidak masalah baginya untuk membalas dendam pada sampah seperti Yun Ziyuan. Suan Yuan Yu bergerak dan muncul di depannya, menghentikannya. Wan Wan, jangan lakukan apapun. Jangan mengotori tanganmu. Suan Yuan Yu baru saja mengenakan beberapa cincin keras di tinjunya. Semuanya ditujukan ke wajah Yun Ziyuan, menyebabkan wajahnya hancur parah dan seluruh tubuhnya berlumuran darah kotor. Bai Wan melirik orang di depannya dan sedikit mengernyit. Jangan menghalangi jalanku. Suan Yuan Yu tidak ingin dia dekat dengan Yun Ziyuan dan membujuknya dengan lembut. Wan Wan, aku akan membalaskan dendammu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menghadapinya. Aku akan melakukannya. Kamu tidak perlu melakukannya sendiri. Bai Wan memutar matanya ke arahnya. Aku ingin membalaskan dendam Yun Ran dan dua orang paket kecil itu. Jika aku tidak melakukannya sendiri, balas dendam macam apa itu? Dia hanya ingin menghajar Yun Ziyuan. Suan Yuan Yu tersenyum bodoh. Dia hanya punya satu nafas sekarang. Dia mungkin tidak mampu menahan pukulan itu. Saya akan meminta seseorang untuk merawatnya terlebih dahulu sebelum menyeretnya agar Anda bisa memukulnya dengan baik. Bagaimana menurutmu? Bai Wan terdiam. Yun Ran terdiam. Apakah ada hal seperti itu? Yun Ran selalu berpikir bahwa Suan Yuan Yu hanya menyayangi paket kecil mereka yang berusia 3,5 tahun. Dia tidak berharap dia begitu menyayangi Bai Wan. Perdana Menteri Yun dari benua timur, yang terbaring di tanah, mengeluarkan suara lemah, Bai Wan. Aku tidak menyangka kamu bisa merayu seorang pria setelah menjadi bunga layu. Kamu benar-benar tercela. Dia membencinya. Dia seharusnya membunuh wanita jalang ini saat itu. Bai Wan tidak marah dengan kata-katanya. Sebaliknya, dia mengangkat lengannya dan menekan tangan Suan Yuan Yu yang hendak menghunus pedangnya. Dia tersenyum perlahan. Setelah kesehatannya pulih, warna bibirnya kembali. Saat dia tersenyum, dia terlihat sangat cantik. Oh, aku lupa memberitahumu. Suan Yuan Yu adalah manusia liar yang Anda bicarakan selama ini. Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku buta dan ditipu oleh orang liar? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa aku akan menyesal memberikan keperawananku kepada pria liar dan tidak menikahimu untuk menjadi nyonyamu? Tapi kamu tidak berguna di mataku. Kamu tidak layak dibandingkan dengan dia. Yun Ran menyilangkan tangannya dan menonton pertunjukan itu. Ibunya sungguh kejam. Kata-kata ini niscaya akan menghancurkan harga diri seorang pria. Yun Ziyuan selalu berpuas diri. Dia merasa bahwa dia sekarang adalah Perdana Menteri Benua Timur. Dia memegang posisi tinggi dan dicari oleh semua orang. Keluarga Yun juga menjadi keluarga besar di Benua Timur. Bai Wan tidak memilihnya saat itu, tapi dia menyerahkan dirinya kepada pria liar. Dia bodoh. Dia pasti akan menyesalinya. Bab 293 Anjing Kaisar Benua Timur. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Yun Ziyuan menginterogasi Bai Wan lebih dari sekali. Apakah dia menyesalinya? Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dan lebih kuat dari pria liar yang dia cintai. Namun, Bai Wan telah dipenjara olehnya selama 20 tahun dan diperlakukan tidak manusiawi. Tubuhnya dipenuhi luka dan pikirannya hampir pingsan karena penyiksaan, namun dia tidak pernah merasakan penyesalan apapun. Yun Ziyuan, kamu telah menjadi anjing bagi Kaisar Benua Timur selama bertahun-tahun. Sekarang, kamu hanyalah seorang budak yang malang. Tapi Suan Yuan Yu adalah Kaisar Wuan. Memukulmu seperti memukul anjing. Meskipun kamu mencuri akar spiritualku dan meminum darahku, itu tetap tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu tidak berguna. Yun Ziyuan tercengang. Suan Yuan Yu. Suan Yuan Yu sebenarnya adalah pria liar yang membuat Bai Wan. Yun Ziyuan tiba-tiba mengerti mengapa Suan Yuan Yu membawa kecil dari keluarga Yun Ran ke kediaman Perdana Menteri untuk menimbulkan masalah bagi mereka. Ini karena mereka sudah lama mengetahui bahwa Yun Ran adalah anak Suan Yuan Yu. Mereka selalu memperlakukannya sebagai orang bodoh. Tidak,
Yun Ziyuan menolak mengakui bahwa dia telah kalah. Dia tertawa terbahak-bahak. Batuk, 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 terus kenapa? Anda telah dipenjara oleh saya selama bertahun-tahun. Kamu sudah lama menjadi wanitaku. Meskipun aku seekor anjing, kamu telah digigit olehku. Dengan susah payah, Yun Ziyuan menoleh untuk melihat wajah cantik Bai Wan. Dia telah merusak wajahnya yang digunakan untuk merayu pria. Mengapa dia mendapatkan kembali penampilan sebelumnya? Dia menyesalinya. Dia menyesal setelah bertahun-tahun, dia sebenarnya menahan keinginan di tubuhnya untuk menyentuhnya. Dia ingin dia menyerah padanya, berlutut di depannya, melepas pakaiannya, dan memohon belas kasihan dan cintanya. Dia ingin menikmati kesenangan mematikan dengan sepenuhnya menundukkan putri keluarga Bai yang tinggi dan perkasa. Pada awalnya, dia membujuknya dengan baik dan mengungkapkan cintanya yang mendalam padanya. Namun, Bai Wan tidak peduli dengan cintanya. Dia bahkan tidak ingin memandangnya. Belakangan, mentalitasnya berubah. Dia mencambuknya seperti orang gila. Dia merusak wajahnya. Dia menyebutnya pelit dan tidak tahu malu. Dia ingin dia mengerti bahwa dialah satu-satunya pria yang benar-benar mencintainya di dunia ini. Dia telah memukul dan memarahinya karena dia terlalu mencintainya. Dia ingin dia patuh dan memperlakukannya seperti surga. Dia mencoba mencari tahu identitas manusia liar itu darinya, tetapi dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa manusia liar itu sudah mati. Dia telah meninggal di medan perang. Itulah sebabnya dia kembali ke benua timur sendirian dengan perut buncit. Yun Ziyuan tidak menyangka akan tertipu olehnya. Emosi di mata Bai Wan berfluktuasi. Dia tahu betul bahwa Yun Ziyuan adalah orang putus asa yang ingin memfitnahnya. Namun, apakah Suan Yuan Yu akan mempercayainya jika dia menjelaskan? Bai Wan memandang Suan Yuan Yu, ingin melihat reaksinya. Suan Yuan Yu masih tenggelam dalam kegembiraan kata-kata Bai Wan. Saat dia melihat Bai Wan menatapnya, dia menariknya ke dalam pelukannya. Lengan kuat itu tiba-tiba menegang, seolah ingin menggosokkan orang di lengannya ke tulang dan darahnya. Keduanya tidak akan pernah terpisahkan lagi. Wan, aku tahu itu. Kamu belum melupakanku sama sekali. Selama bertahun-tahun, aku selalu berada di hatimu. Bai Wan tercengang. Jangan bicara dengan orang brengsek ini. Bai Wan terdiam. Suan Yuan Yu, apakah kamu tidak mendengar apa yang dia katakan? Saya telah dipenjara olehnya selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu memikirkan apa yang mungkin terjadi antara dia dan aku? Bab 294 Jangan dekati dia, oke. Bai Wan tidak tahu apakah dia berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh. Suan Yuan Yu telah hidup bertahun-tahun dan berusia 40-an. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud Yun Ziyuan? Dia membungkuk dan menempelkan bibirnya ke dahi Bai Wan. Dia telah menekan emosinya selama berhari-hari, takut dia akan menakutinya. Wan, bagiku, hidupmu lebih penting dari apapun. Tidak ada hal lain yang penting. Meskipun Bai Wan tidak berniat melanjutkan hubungannya dengannya, dia merasa tidak sia-sia dia bisa bertemu dengan pria sebaik itu dalam hidup ini. Suan Yuan Yu, meskipun ini tidak penting bagimu, aku merasa muak dengan fitnahnya. Jadi, ada beberapa hal yang harus saya perjelas. Saya, Bai Wan, belum pernah disentuh atau digigit anjing gila seperti dia. Suan Yuan Yu memegang pinggangnya dengan tangannya yang besar. Ada bintang di matanya, dan suaranya menjadi lebih lembut. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang tiran yang kejam. Wan, anjing gila ini terlalu kotor. Jangan dekat-dekat dengannya, oke. Bai Wan merasakan tangan besar di pinggangnya menembus pakaiannya. Dia sedikit mengernyit dan merendahkan suaranya. Suan Yuan Yu, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Lepaskan aku dulu. Saat ini, dua junior, Yun Ran dan Mo Bei Yuan, masih berdiri di samping. Tidak peduli seberapa kuat mental Bai Wan, dia akan tetap merasa malu untuk dicium dan dipeluk olehnya di depan dua juniornya. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak akan mendekatinya. Aku akan menyerahkannya padamu, tapi aku tidak ingin dia mati begitu saja. Bai Wan dimanjakan oleh keluarga Bai, tapi dia bukanlah tipe wanita muda lugu yang tidak tahu apa-apa. Dia juga mengikuti ayah dan saudara laki-lakinya ke medan perang. Sejak dia berumur 12 tahun, dia pergi ke hutan binatang iblis sendirian untuk berlatih. Itu sebabnya dia memiliki kemauan yang kuat. Bukan karena dia tidak tahu cara bermain trik, tapi dia tidak suka melakukannya.
Namun, Yun Ziyuan yang menjijikkan dan keluarga Yun yang tidak tahu malu adalah pengecualian baginya. Dia ingin mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, bukan mengakhiri hidup Yun Ziyuan. Wan Wan, kembalilah dan tidur dulu. Anda baru saja mendapatkan kembali akar spiritual Anda dan perlu istirahat. Setelah Suan Yuan Yu menyuruhnya pergi, dia kembali dan menginstruksikan bawahannya, apapun yang terjadi, jaga dia tetap hidup. Saya akan sering datang dan mengunjunginya. Suan Yuan Yu. Bai Wan dan aku adalah kekasih masa kecil. Akulah pria yang paling mencintainya. Yun Ziyuan diangkat dari tanah, tapi dia marah. Dia tidak salah. Bai Wan lah yang pertama kali mengkhianatinya. Dia mengambil akar spiritual Bai Wan karena dia ingin mematahkan sayapnya dan membuatnya patuh di sisinya. Jika bukan karena dia, Bai Wan akan ditangkap oleh kaisar dan dipenggal seperti anggota keluarga Bai lainnya. Aku menyelamatkan dia dan anak-anakmu. Jika bukan karena saya, mereka akan mati dan dieksekusi karena pengkhianatan 20 tahun yang lalu. Jadi tidak ada yang saya lakukan salah. Mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu, amarah Suan Yuan Yu berkobar. Dia mengepalkan tinjunya dan hampir mengayunkannya ke arahnya lagi. Untungnya, dia dihentikan oleh penjaga rahasia di sampingnya. Tuan, dengan pukulan ini, dia mungkin benar-benar tidak bisa diselamatkan. Lalu bagaimana kamu akan melapor pada Nona Bai? Suan Yuan Yu hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menarik kembali tinjunya. Matanya tajam dan dipenuhi rasa dingin. Apakah kamu layak mengatakan bahwa kamu mencintainya? Aku takut aku akan terlalu menyakitinya saat aku memeluknya, tapi kamu sangat menyakitinya. Bab 295 Kepedulian dan Ketahanan. Suan Yuan Yu mungkin tidak akan pernah melupakan bagaimana penampilan Bai Wan ketika dia dibawa kembali oleh Yun Ran dan Mo Bei Yuan. Tubuhnya penuh luka, dan matanya kusam. Dia seperti binatang kecil yang dianiaya dan bisa pingsan kapan saja. Suan Yuan Yu memelototinya dengan marah. Matanya merah, seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Akulah yang menyentuhnya. Aku mencintainya dulu. Jika ada yang ingin kau katakan, datanglah padaku. Menindas dia dan anak itu bukanlah apa-apa. Kamu menyelamatkan mereka. Jika Anda tidak menyembunyikannya, orang-orang saya pasti sudah menemukannya sejak lama. Mereka tidak akan terlalu menderita. Yun Ran tidak perlu terlibat dengan Raja Hantu, Mo Bei Yuan. Jangan khawatir, kamu akan hidup. Aku akan mengembalikan semua penderitaannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Suan Yuan Yu menekan amarah di tubuhnya dan meninggalkan penjara bawah tanah rumah pangeran setelah berkata dengan dingin. Bai Wan telah berhasil merebut kembali akar rohaninya. Selama beberapa hari terakhir, dia perlahan-lahan memulihkan budidaya kekuatan spiritualnya. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menyelidiki apa yang terjadi pada keluarga Bai saat itu. Saat Yun Ran mengobrol dengannya, dia menyebutkan gempa bumi di kota kekaisaran beberapa hari terakhir. Selain berita yang dikirim kembali oleh penjaga rahasia sebelumnya, para penjaga rahasia telah mengirimkan kembali banyak berita dalam beberapa hari terakhir. Pusat gempa berada di mausolem kekaisaran keluarga kerajaan benua timur. Saya mendengar bahwa makam di mausolem kekaisaran telah runtuh. Tulang nenek moyang mereka tidak dapat ditemukan sekarang. Yun Ran hanya menganggapnya sebagai sarana untuk menghabiskan waktu. Tanpa diduga, ekspresi Bai Wan langsung berubah. Apakah mausolem kekaisaran keluarga kerajaan benua timur berada di Gunung Longgu 30 mil jauhnya dari kota kekaisaran? Mausolem kekaisaran 20 tahun lalu berada di tempat itu. Bai Wan tidak yakin apakah mausolem kekaisaran 20 tahun kemudian masih berada di tempat itu. Yun Ran tidak tahu gunung apa itu, tetapi melihat dia terburu-buru, dia membantunya bertanya kepada penjaga rahasia yang melaporkan berita tersebut. Dia membenarkan bahwa dia sedang berbicara tentang mausolem kekaisaran di Gunung Longgu di luar kota kekaisaran. Apakah ada masalah dengan mausolem kekaisaran? Melihat ekspresinya sedikit tidak normal dan dia mengerutkan kening, Yun Ran secara intuitif merasa ada yang salah dengan mausolem kekaisaran. Bai Wan mengangguk. Tempat itu menyembunyikan rahasia yang menyangkut kelangsungan hidup 5 negara di benua itu. Saya pergi ke sana untuk melihatnya. Rahasia kelangsungan hidup kelima negara tersebut. Itu adalah mausolem kekaisaran keluarga kerajaan di benua timur. Bahkan jika itu hancur dan mempengaruhi nasib benua, itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh benua. Paling-paling,
Hal itu akan mempengaruhi keberadaan keluarga kerajaan di benua timur. Namun, ekspresi Bai Wan serius. Dia sepertinya tidak bercanda. Yunran berencana menemaninya. Mereka berdua tidak pergi kemana-mana selain ke makam leluhur keluarga kerajaan benua timur. Yunran merasa dia harus memberitahu Mo Beiyuan. Wajah tampan Mo Beiyuan selalu tanpa ekspresi. Meskipun dia khawatir, dia sangat sabar. Suaranya dingin dan acuh tak acuh, tanpa banyak gejolak. Mengapa kamu pergi ke mausolem kekaisaran? Terjadi gempa bumi yang serius di sana. Itu tidak aman. Yunran berkata, Bai Wan berkata bahwa tempat itu menyembunyikan rahasia besar yang menyangkut kelangsungan hidup 5 negara. Dia harus pergi dan melihatnya. Saya menemaninya ke sana untuk melihatnya. Rahasia besar dari 5 negara. Meskipun Mo Beiyuan biasanya bukan orang yang penasaran, dia sedikit mengangkat alisnya. Yunran merentangkan tangannya. Jangan tanya aku. Aku juga tidak tahu rahasia apa itu. Dia tidak memberitahuku. Bab 296 melihat menembus tapi tidak mengekspos. Mo Beiyuan menatap matanya yang jernih dan bersemangat. Dia pasti akan khawatir jika dia membiarkan dia dan Bai Wan pergi ke tempat berbahaya seperti itu. Kapan kamu berencana untuk pergi? Aku akan segera pergi. Meskipun Yunran tidak terburu-buru, Bai Wan sangat ingin pergi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu setelah aku selesai dengan beberapa hal. Hah, apakah kamu ikut dengan kami? Mo Beiyuan berdeham dan berkata dengan serius, itu mausolem kekaisaran. Nenek moyang keluarga kerajaan benua timur terbaring di dalam. Saya berencana mengunjungi mereka. Yunran merasa tidak ada yang salah dengan penjelasannya, jadi dia mengangguk. Namun, dia kemudian memikirkan masalah lain. Tidak ada masalah jika Bun tinggal di istana pangeran. Dia bisa bermain-main dengan racun dan pilnya sendiri. Tapi mungkin tidak mudah bagi yang lain untuk mengurus Little Sweetie Cake. Bun lebih mandiri. Mungkin itu karena dia adalah kakak laki-laki, tapi dia tidak pernah terlalu melekat padanya dan Mo Beiyuan. Namun, kecuali seseorang di antara dia dan Mo Beiyuan tetap tinggal untuk membawanya, Sweetie Cake akan merasa sangat tidak aman. Saat dia membuat keributan, dia akan menangis. Begitu dia menangis, tidak ada yang bisa membujuknya. Kalau begitu bawa dia bersama kita. Mo Beiyuan tidak ingin meninggalkan Little Sweetie Cake di kediamannya. Namun, ketika Suan Yuanyu mendengar bahwa mereka membawa paket kecil itu ke mausolem kekaisaran, dia merebut kembali paket kecil itu. Tidak, tempat apa itu? Bawa dia kemari. Itu mausolem kekaisaran. Mengapa? Yunran bingung. Suan Yuanyu berkata, tahukah kamu bahwa aura yin di mausolem kekaisaran sangat berat? Terutama ketika dia masih bayi yang besar. Dia akan jatuh sakit jika dia masuk. Meskipun ini terdengar aneh, Yunran tidak berani mengambil risiko ini dengan paket kecilnya. Kemudian, maksud Yunran adalah Mo Beiyuan harus tinggal dan tidak mengikutinya. Pada saat ini, Suan Yuanyu melanjutkan dengan nada serius, satu-satunya solusi adalah saya mengikuti dan menekan Yin Qi dengan naga Qi dan kebenaran saya yang kuat. Yunran terdiam. Dia sangat curiga orang ini sebenarnya ingin pergi bersama mereka. Bai Wan mungkin mengabaikannya, jadi dia menemukan alasan ini. Namun, bisakah Qi kekaisaran di tubuhnya menekan hantu nenek moyang keluarga kerajaan negara lain? Yunran melihatnya dan tidak mengungkapkannya. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Mausolem Kekaisaran Benua Timur adalah kawasan terlarang di Benua Timur. Biasanya, seseorang hanya bisa masuk dengan izin dari kaisar. Suan Yuanyu adalah Kaisar Wuan. Meskipun hubungan antara Benua Timur dan Wuan tidak terlalu buruk dan mereka menjaga keharmonisan yang dangkal, tidak masuk akal bagi Kaisar Wuan untuk memasuki Mausolem Kekaisaran Benua Timur secara langsung. Apalagi identitas Bai Wan belum bisa diungkapkan untuk saat ini. Oleh karena itu, mereka harus tetap low profile. Yang terbaik adalah menyembunyikan keberadaan mereka. Mengendarai binatang iblis terbang, kelompok itu tidak masuk melalui pintu masuk utama Mausolem Kekaisaran. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk mencapai gunung belakang Mausolem Kekaisaran. Dari udara, seluruh gunung telah runtuh menjadi lubang besar. Retakan dengan berbagai tingkat muncul di tanah dan pegunungan di sekitar lubang besar. Lubang besar itu sangat gelap sehingga mustahil untuk melihat apapun dari jauh. Bai Wan mengendarai binatang iblis terbang itu dan mendarat. Suan Yuanyu mengikuti dari belakang.
Gadis kecil dalam pelukan Yunran menjulurkan kepalanya dari jubahnya, mata hitamnya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Ibu, di mana ini? Kue manis belum pernah ada di sini. Yunran tidak keberatan. Ini adalah makam nenek moyang keluarga Mo. Bab 297 bisikan. Makam. Pak kecil itu memiringkan kepalanya seolah sedang memikirkan tentang apa itu mausolem. Saat seseorang meninggal, mereka akan disimpan di peti mati di sini. Yunran memberinya penjelasan sederhana tentang mausolem kekaisaran. Pak kecil itu menganggukkan kepala kecilnya dengan bingung. Di sisi lain, Baiwan sudah berjalan menuju lubang besar. Dia perlu segera menentukan apakah gempa itu hanya kecelakaan. Wan, apa yang kamu cari? Suan Yuanyu melihatnya memegang korek api di reruntuhan mausolem yang runtuh. Dia mengerutkan kening dengan cemas seolah sedang mencari sesuatu. Baiwan sedang mencari batu. Tepatnya, itu bukanlah batu biasa. Itu adalah inti dari susunan kuno. Mata formasi berada di mausolem kekaisaran di benua timur. Ibunya memberitahunya bahwa mata formasi berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh benua Suanxia dan 5 negara. Pada saat yang sama, ibunya juga memberitahunya bahwa mata susunan itu adalah batu surgawi yang jatuh dari langit. Isinya energi yang sangat kuat. Jika seseorang menghancurkan mata susunannya, kekuatan batu surgawi sudah cukup untuk meratakan seluruh gunung dan bahkan mempengaruhi kota-kota terdekat. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika inti formasi ini dihancurkan, penghalang sangat penting yang ada antara benua Suanxia dan awan juga akan hancur. Pada saat itu, sesuatu yang mengerikan akan melewati penghalang yang hancur dan tiba di 5 negara. Ibunya berkata bahwa hal-hal mengerikan itu sudah cukup untuk menjungkirbalikkan kelima negara tersebut. Pada saat itu, kelima negara tersebut mungkin akan menjadi api penyucian. Alasan mengapa ibu datang ke benua Suanxia dari awan adalah untuk melindungi formasi susunan kuno ini. Formasi susunan kuno ini memiliki total 5 inti susunan. Mausolem kekaisaran di benua timur hanyalah salah satunya. Sekarang ibunya sudah tidak ada lagi, dia harus membantu ibunya menjaga inti susunan ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar bahwa pusat gempa adalah mausolem kekaisaran, dia langsung bertanya-tanya apakah inti susunannya telah rusak. Jika tidak, itu akan menjadi suatu kebetulan yang terlalu besar. Baiwan lama mencari tetapi tidak dapat menemukan batu surgawi yang disebutkan ibunya. Dia mengira benda itu mungkin terkubur jauh di dalam lubang besar ini. Maka mungkin akan sangat sulit menemukannya dalam waktu singkat. Yunran juga mendarat dari belakang binatang iblis terbang itu dengan pak kecil di pelukannya. Dia penasaran dengan apa yang dicari Baiwan di reruntuhan mausolem kekaisaran. Luka Mo Beiyuan hampir sembuh. Dia akhirnya bisa membawa paket kecilnya. Dia mengambil bungkusan itu dari pelukan Yunran dan memintanya untuk memeriksa Baiwan. Pak kecil itu ada di pelukan ayahnya. Tubuh kecilnya tidak patuh sesaat sambil mengayunkan kakinya. Ayah, di sini sama sekali tidak menyenangkan. Gelap, kue manis tidak menyukainya. Tidak peduli betapa hebatnya bakat Pekrat itu, dia masih anak-anak. Bagaimana mungkin seorang anak kecil menyukai lingkungan yang gelap? Mo Beiyuan mencondongkan tubuh ke dekat telinga Pak Rat dan berbisik padanya. Ya, ayah juga tidak menyukainya, tapi ibumu ada urusan penting dan harus datang ke sini. Mari kita lindungi dia bersama, oke? Oke, Sweetie Cake harus melindungi ibu dan ayah. Pekrat sebenarnya sangat mudah untuk dibujuk. Dalam sekejap, dia mulai terkikik. Yunran datang ke sisi Baiwan dan menanyakan apa yang dia cari. Baiwan menjawab, itu adalah batu. Itu bukan batu biasa. Warnanya hitam pekat dan besar. Itu diukir dengan karakter yang aneh. Dia belum pernah melihat batu surgawi mata formasi dengan matanya sendiri, tetapi ibunya secara pribadi memberitahunya bahwa itu digambarkan seperti ini. Sebelumnya, Yunran cukup penasaran dengan apa yang dilakukan Baiwan di sini. Kini, dia masih penasaran dengan arti khusus dari batu yang dicarinya. Baiwan tahu bahwa mereka dipenuhi keraguan. Saat kami menemukannya, saya akan memberitahu Anda apa itu. Bab 298 Mulut yang Terkutuk. Nenek moyang keluarga kerajaan benua timur dimakamkan di mausolem kekaisaran. Ada kaisar dan permaisuri yang dikuburkan bersama, menteri dan jenderal dikuburkan bersama mereka, dan pelayan istana dikuburkan bersama mereka. Skalanya sangat besar, hampir menempati seluruh gunung. Oleh karena itu,
masih sulit bagi sedikit dari mereka untuk menemukan batu tersebut. Selain itu, seluruh mausolem kekaisaran telah runtuh karena gempa. Yunran merasa dengan jumlah pekerjaan sebanyak ini, bahkan mesin penggalian besar di kiamat mungkin akan memakan waktu. Beberapa dari mereka memiliki tingkat budidaya yang tinggi, tetapi menggali tanah tidak ada hubungannya dengan tingkat budidaya mereka. Mereka masih membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Mengapa kita tidak mengirim lebih banyak orang ke sini? Suan Yuanyu memiliki pemikiran yang sama dengan Yunran. Mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk masalah ini. Pada saat ini, Mo Beiyuan menggendong pak kecil itu dan berkata dengan suara rendah, tidak perlu. Dalam beberapa hari, Kaisar harus mengirim seseorang ke sana. Saat itu, dia hanya perlu mengirimkan orang untuk mengawasi tempat ini. Mereka tidak perlu menggali sama sekali. Yunran merasa dia benar. Bagaimanapun, Kaisar akan mengirim seseorang untuk membersihkan tempat ini, jadi yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Baiwan melihat ke sekeliling yang gelap dan kemudian ke paket kecil di pelukan Mo Beiyuan yang terbungkus jubah kecil dan masih gemetar karena angin dingin. Dia mengangguk. Bawakan Little Sweetie Cake kembali dulu. Tidak pantas dia berada di sini. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara, pak kecil itu mengerutkan kening dan berteriak bahwa perutnya sakit. Wajahnya yang cantik dan lembut tembem, dan bulu matanya melengkung. Namun, saat ini, dia berguling-guling dengan tidak nyaman di pelukan Mo Beiyuan. Matanya merah dan dia mengepalkan tinjunya. Beberapa dari mereka melihat ada yang tidak beres dengan dirinya dan pergi. Bahkan dengan mata telanjang, Yunran dapat mengetahui bahwa kondisi paket kecil itu tidak baik. Dia mengangkat tangannya dan menguji dahi pak kecil itu. Dengan sentuhan ringan, Yunran dikejutkan oleh suhu tubuh Pekrat itu. Kenapa dia begitu Apakah karena energi spiritual di tubuhnya? Itu tidak benar. Bukankah dia memakai gelang roh mistik 10 arah? Suan Yuanyu juga mengulurkan tangannya dan memeriksa dahi pak kecil itu. Mungkinkah dia benar-benar takut dengan energi yin di makam kekaisaran? Dia hanya mengatakannya dengan santai sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar tepat sasaran? Mulutnya yang membawa sial. Pui 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 pui. Bola kecil itu meringkuk dan tergeletak di bahu ayahnya, mengeluarkan suara yang menyakitkan dan tidak nyaman. Itu membuat hati mereka sakit. Baiwan juga mengusap wajah panas pak kecil itu dan menatap ke arah Suan Yuanyu, mengisyaratkan dia untuk berhenti berbicara omong kosong. Di luar dugaan, situasi pak kecil itu tidak kunjung membaik. Sesuatu yang tidak normal terjadi lagi pada Yunran dan Baiwan. Suhu tubuh mereka meningkat dan tubuh mereka panas. Seolah-olah seluruh tubuh mereka telah dilemparkan ke dalam tungku bersuhu tinggi. Sangat tidak nyaman. Perut pak kecil itu tidak sakit. Hanya saja dia masih terlalu muda dan tidak bisa mengungkapkan situasinya secara akurat. Dia hanya bisa mengatakan bahwa perutnya sakit. Ada yang salah di sini. Cepat bawa dia pergi. Yunran menggigit bibirnya dengan keras. Tekadnya tidak lemah, jadi dia masih bisa bertahan. Baiwan juga bertahan. Kondisinya sedikit lebih ringan dibandingkan Yunran dan pak kecil itu. Setidaknya dia masih bisa berdiri dengan mantap. Saat ini, Yunran tidak bisa lagi berdiri dengan mantap. Mo Beiyuan bereaksi cepat. Dia memeluk pak kecil itu dengan satu tangan dan pinggang Yunran dengan tangan lainnya. Untungnya, dia bukan manusia biasa. Meski ia menggendong mereka berdua, langkah kakinya masih sangat mantap. Namun, mereka masih meninggalkan lubang besar itu, namun kondisi Yunran dan pak kecil itu masih belum membaik. Mo Beiyuan, apakah ada racun di mausolem kekaisaran benua timur? Sesuatu telah terjadi pada wanitanya, putrinya, dan cucu kecilnya. Kemarahan Suan Yuanyu meningkat lagi saat dia meraung ke arah Mo Beiyuan. Bab 299 Benarkah ini beracun? Mo Beiyuan tidak punya waktu untuk bertengkar dengannya. Dia hanya berjalan melewatinya dalam diam, berencana untuk membawa pak kecil dan Yunran di punggung binatang iblis terbang itu dan kembali untuk mencari Huo Chanyi. Baiwan berkata, serahkan kue manis kecil pada kami. Kondisiku tidak terlalu serius. Jaga Yunran dengan baik. Mo Beiyuan ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia bisa melindungi wanita dan putrinya sendiri. Tetapi pada saat ini, sekelompok binatang iblis terbang tiba-tiba muncul di langit tidak jauh dari sana. Ini karena mereka tidak tahu siapa yang ada di pihak lain dan apakah mereka akan menimbulkan masalah bagi mereka. Sekarang,
Pak kecil itu pingsan lagi. Jika dia benar-benar perlu melakukannya di udara, tidak mungkin dia bisa membawa seseorang di masing-masing tangannya. Dia hanya bisa menyerahkan paket kecil itu kepada Xuan Yuanyu. Mari kita berpisah. Bawa Little Sweetie Cake kembali dulu dan cari Huo Chanyi. Dengan itu, dia mengangkat pinggang Yunran dan melompat ke punggung binatang iblis terbang itu. Mereka baru saja melompat ke belakang binatang iblis terbang itu ketika beberapa binatang iblis terbang mengejar mereka. Mo Beiyuan menggendong Yunran dengan satu tangan dan menghunus pedangnya dengan tangan lainnya, siap bertarung kapan saja. Dia harus memancing sekelompok orang ini pergi dan membiarkan Xuan Yuanyu dan Bai Wan pergi bersama Pekrat terlebih dahulu. Tubuh Yunran masih panas dan kondisinya tidak membaik sama sekali. Lengannya memeluk pinggangnya yang kuat dan kokoh karena dia tidak bisa berdiri dengan mantap sama sekali. Mo Beiyuan, apakah benar ada racun di mausolem kekaisaranmu? Yunran merasa sangat tidak nyaman sekarang. Lagi pula, dengan mengandalkan dia, tubuh mereka pasti akan bersentuhan. Ditambah dengan racun Gu, itu hanya membunuhnya. Jika dia tidak menemukan sesuatu untuk dibicarakan dan mengalihkan perhatiannya, dia mungkin akan menjadi gila. Aku tidak tahu. Namun, orang di ujung telepon mengakhiri pembicaraan dengan satu kalimat. Mo Beiyuan, tidakkah menurutmu ini sangat aneh? Kenapa kamu dan Yutua baik-baik saja, tapi aku, Sweetie Cake, dan Bai Wan tidak? Mo Beiyuan juga ingin tahu alasannya. Jika memungkinkan, dia lebih suka menjadi orang yang bermasalah sekarang. Mungkin karena dia takut dengan situasi mereka yang tiba-tiba, kata-kata, Heaven's Lone Star, muncul lagi di benak Mo Beiyuan. Apakah karena nasibnya yang begitu sulit sehingga sesuatu terjadi berulang kali pada mereka? Binatang iblis terbang yang mengejarnya membuyarkan pikiran Mo Beiyuan. Binatang iblis terbang seharusnya menjadi anak buah kaisar di punggung mereka. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan memegang busur di tangan mereka. Mereka tidak dapat mengejar mereka, jadi mereka menembakkan panah ke arah mereka. Mo Beiyuan mengayunkan pedangnya untuk memblokir anak panah yang terbang. Namun, orang-orang itu masih belum mau menyerah. Setelah melewatkan ronde pertama, itu adalah serangan ronde kedua dan ketiga. Di masa lalu, Mo Beiyuan bahkan tidak berkedip saat menghadapi orang-orang ini. Namun, saat ini, dia khawatir anak panah ini akan melukai Yunran di pelukannya, jadi dia menjadi sangat berhati-hati. Agar identitas mereka tidak terungkap, mereka tidak menunggangi naga terbang bersayap merah hari ini, tetapi binatang iblis terbang yang paling umum. Mobilitas dan kekuatan tempur binatang iblis terbang biasa ini juga sangat biasa. Setelah beberapa putaran, sayapnya tertembak. Ia kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh. Meskipun kesadaran Yunran tidak begitu jelas, dia secara kasar bisa menebak situasi yang mereka hadapi. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah tidak menimbulkan masalah bagi Mo Beiyuan. Bab 300 dikendalikan oleh racun Gu lagi. Setelah binatang iblis terbang itu jatuh, Mo Beiyuan memeluk pinggangnya erat-erat, mengumpulkan ki spiritual, dan menghilang ke dalam hutan gelap bersamanya. Keduanya dengan cepat menghindari kejaran sekelompok orang di belakang mereka. Namun, binatang iblis terbang itu tidak bisa lagi terbang. Takut orang-orang itu masih berada di dalam hutan dan belum pergi jauh, Mo Beiyuan tidak segera menembakkan panah sinyal di tangannya. Sebaliknya, dia mengamati situasi Yunran dalam pelukannya. Yunran membuka paksa kelopak matanya, memutar bibir merah mudanya, dan tersenyum padanya. Saya baik-baik saja. Mo Beiyuan menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Rambutnya menempel di wajah dan lehernya yang berwarna merah muda, dan sudut matanya agak merah. Dia memancarkan kecantikan yang lembut. Seolah-olah dia baru saja ditiduri dengan kejam. Wajahnya yang seukuran telapak tangan hanya memperlihatkan sepasang mata yang bersih. Saat dia menatapnya dengan matanya yang jernih dan indah berbentuk almond, bulu matanya yang tipis bergerak sedikit. Dia penurut dan lembut, begitu lembut hingga membuat hati seseorang sakit. Dia seperti binatang kecil yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap. Mo Beiyuan, Yunran mengangkat lehernya dengan hati-hati. Matanya berkabut, dan suaranya lembut. Yunran berpikir bahwa ini adalah ritme tubuhnya yang dikendalikan oleh racun Gu lagi. Sebelumnya, ketika racun parasit muncul, dia masih bisa mendorongnya menjauh dengan kemauannya. Tapi sekarang, kemauannya sangat lemah.
Pria di depannya memiliki fitur wajah yang nyaris sempurna. Batang hidungnya lurus, dan matanya dalam. Bibirnya tipis, tapi ada keian yang tak terlukiskan di dalamnya. Dia memiliki pinggang yang sempit, bahu lebar, dan punggung lurus. Di bawah sinar senja, wajah itu tampak pantang menyerah dan dingin. Yunran menggertakkan giginya dengan lembut di bibirnya dan menatapnya dengan mata basah. Tatapannya tertuju pada bibir tipisnya yang dan tampan. Saat ini, dia sedang memeluknya. Keduanya begitu dekat sehingga Yunran bisa mencium aura yang datang darinya. Pikiran Yunran memanas. Kakinya benar-benar gemetar. Dia berjinjit, mengangkat wajahnya, dan mencium bibir tipisnya yang lembut dan dingin. Yunran belum pernah mencium siapapun sebelumnya. Dia selalu lajang. Oleh karena itu, tidak ada aturan atau teknik sama sekali. Dia hanya menempel padanya. Dia sedikit cemas. Mo Beiyuan sepertinya terkena mantra imobilisasi dan membeku. Otot-ototnya tegang, dan tangannya yang besar masih melingkari pinggangnya. Saat Yunran menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan dan ingin mundur. Namun, dia meraih bagian belakang kepalanya dengan tangannya yang besar. Bibir tipisnya menyerbunya. Berbeda dengan kepribadiannya yang dingin dan acuh tak acuh, ciumannya sangat agresif dan mendominasi. Setelah beberapa saat, Mo Beiyuan melepaskan wanita yang akan mati lemas dan menempelkan dahinya ke dahinya. Yunran tahu bahwa dialah yang memprovokasi dia terlebih dahulu. Dia telah memanfaatkannya terlebih dahulu dan menggodanya. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menuduhnya kehilangan kendali dan memanfaatkannya. Dia tidak bisa mengangkat tangannya untuk menamparnya atau apapun. Batuk, batuk, batuk. Mo Beiyuan, kamu tahu bahwa itu baru saja kecelakaan. Itu semua disebabkan oleh racun Gu. Suara Yunran sedikit tidak wajar, dan lidahnya masih sedikit mati rasa. Jauh di lubuk hatinya, dia telah secara akurat menentukan hubungan mereka berdua. Itu karena racun parasit telah menghubungkan mereka, dan karena kedua anak tersebut, hubungan mereka menjadi lebih baik. Keduanya merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan untuk saat ini. Namun, dia tidak pernah mengira mereka akan berciuman. Dan Yunranlah yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan membungkuk untuk menciumnya dengan paksa.